Halo teman-teman kelas A dan juga Ibu Berli. Bertemu lagi kita di pertemuan mata kuliah psikopatologi dengan materi baru nih, yaitu gangguan terkait zat dan adiksi yang akan dibawakan oleh kelompok paling keren, kelompok 5. Oke, dan ada siapa aja di kelompok 5? Oke, jadi kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, yaitu Aniki Muflian Rusini dengan NIM G0120019, yang paling imut lucu bayinya gitu ya. Itu saya waktu kecil loh, keren banget kan, lucu banget kan. Oke, lanjut. Dan juga teman-teman saya, yaitu Antonius Padua Bisma dengan NIM G012024 dan Askia Faira Syarifah dengan NIM G012032. Nah teman-teman, kita akan langsung lanjut nih ke materi selanjutnya. Jadi selamat belajar dan selamat menikmati teman-teman. Semangat! Baik, saya Antonius Padua Bisma dengan nomor NIM 024. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi dari gangguan terkait zat. Ya, jadi berdasarkan dengan DSM terbaru atau DSM-5, DSM ini membagi gangguan terkait dengan zat ini dalam dua kelompok. Ya, pembagian ini didasarkan atas bagaimana gangguan obat tersebut bekerja terhadap fisiologis manusia dan psikologis manusia gitu. Nah, dua kelompok ini apa aja? Yang pertama ada gangguan akibat penggunaan zat atau substance induced disorder. Jadi ini merujuk pada munculnya perilaku abnormal yang disebabkan akibat konsumsi suatu zat. Jadi suatu zat atau suatu obat-obatan ini dikonsumsi dan menimbulkan suatu efek pada kita, menimbulkan suatu efek pada fisik kita atau fisiologis kita, dan ini tuh berkaitan dengan perilaku maladaptif yang nantinya dapat muncul. Dan dalam gangguan ini sendiri dibagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama ada intoksinasi zat dan yang kedua ada gejala putus zat. Intoksinasi zat ini merupakan munculnya suatu reaksi biologis hingga tingkat tertentu terhadap suatu zat. Jadi ini adalah saat dimana suatu gangguan ini muncul karena kita mengonsumsi suatu zat gitu secara langsung. Entah simptomnya berupa kebingungan atau marah-marah atau gangguan penilaian, kurang perhatian dan sebagainya. Ini disebabkan karena adanya kondisi biologis gitu setelah kita mengonsumsi suatu zat. Contoh paling mudahnya adalah kita mabuk gitu ya, atau dalam keadaan tinggi gitu, misalnya kita mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar lalu kita mabuk, dan saat kita mabuk ini ada kecenderungan kita untuk melakukan perilaku-perilaku yang maladaptif atau timbul suatu gangguan, misalnya halusinasi dan sebagainya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada gejala putus zat. Ini kalau tadi intoksinasi zat ini gangguan muncul saat kita mengonsumsi zat tersebut secara berlebihan, dan gejala putus zat ini gangguannya muncul akibat kita berhenti menggunakan suatu zat setelah periode penggunaannya cukup lama gitu dan dosisnya cukup tinggi. Jadi gejala putus zat ini kata lainnya biasanya disebut juga sebagai sindrom putus zat. Orang yang mengalami sindrom putus zat ini akan memunculkan suatu simptom apabila zat yang dikonsumsi tersebut dihentikan gitu ya. Jadi ini contoh paling mudahnya adalah narkoba, narkotika, dan obat-obatan gitu. Jadi misal kita sudah ketergantungan terhadap narkoba, lalu mungkin mungkin narkoba ini menyebabkan kita menghilangkan rasa sakit kita, misalnya heroin gitu, mengandung endorfin gitu, kita jadi tidak mudah sakit, maksudnya tidak mudah merasakan sakit. Nah, setelah kita berhenti mengkonsumsi heroin ini, maka akan timbul perasaan sakit yang sangat sakit gitu misalnya. Nah, ini adalah contoh dari gejala putus zat. Gejala putus zat ini sangat berkaitan dengan yang namanya toleransi gitu ya. Jadi toleransi ini merupakan istilah untuk tingkat pembiasaan tubuh kita terhadap penggunaan suatu zat atau suatu obat. Dalam kasus apabila suatu penggunaan zatnya ini terus-menerus dan konsumsi dosisnya ya semakin tinggi gitu ya, maka lama-kelamaan ini untuk mencapai tingkat yang sama atau untuk mencapai efek yang sama ini diperlukan suatu dosis yang lebih tinggi. Mengapa? Karena fisik kita ini sudah toleransi terhadap zat tadi itu. Jadi toleransinya meningkat sehingga menjadi kebal gitu istilahnya. Kita sudah kebal terhadap zat tersebut dan butuh zat lebih banyak lagi untuk dapat efek yang sama gitu. Ini yang menyebabkan suatu peningkatan konsumsi dan ketergantungan seperti itu. Lalu selanjutnya setelah ada gangguan akibat penggunaan zat, maka yang kelompok kedua ini adalah gangguan penggunaan zat atau substance use disorder. Jika tadi gangguan akibat penggunaan zat ini berfokus kepada
gangguan yang disebabkan oleh zat tadi, maka gangguan penggunaan zat ini berfokus pada perilaku maladaptifnya, perilaku penggunaan zatnya yang tidak normal, yang maladaptif karena adanya tekanan personal. Jadi ini tidak terlalu berkaitan dengan fisiologisnya manusia, ini lebih berkaitan pada tekanan personal atau tekanan psikologisnya manusia, tekanan psikologisnya individu ini untuk tetap ingin menggunakan zat tersebut. Jadi efeknya tuh nggak langsung dari zatnya yang dikonsumsi itu. Misalnya saat kita ada orang-orang yang mengalami adiksi terhadap hal-hal yang misalnya seperti lem gitu ya. Ada beberapa orang yang mengalami ketergantungan terhadap lem lah. Lem ini kan sebenarnya tidak ada zat yang menyebabkan yang mengubah fisiologis kita, yang menyebabkan ketergantungan, menyebabkan rasa sakit dan sebagainya gitu kan. Cuman karena ada kepuasan tersendiri saat kita menghirup lem gitu misalnya ya, maka itu akan menyebabkan suatu tekanan personal untuk ingin terus menggunakan zat tersebut gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gangguan penggunaan zat. Jadi yang bermasalah hanyalah keinginan dia untuk menggunakan zat tersebut gitu. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan adiksi yang non kimia. Jadi jika tadi sudah ada berbagai macam bahan kimia seperti obat-obatan terlarang, alkohol, lem dan sebagainya, maka kali ini kita akan membahas yang bukan bahan kimia. Jadi pada DSM-5 ini ada satu gangguan baru yang dimasukkan ke dalam adiksi, yaitu adalah gangguan perjudian. Di gangguan perjudian ini awalnya merupakan gangguan kontrol impuls, tapi kemudian pada DSM-5 dimasukkan sebagai salah satu bentuk non-kimia dari adiksi. Mengapa? Karena pada dasarnya ini pola perilaku kompulsif dan adiksi memiliki simptom yang mirip, kemiripan simptom gitu, terutama yang berkaitan dengan kontrol perilaku dan juga simptom putus asa, seperti misalnya rasa cemas atau depresi jika penggunaan zatnya dihentikan. Dalam hal ini jika tidak bisa berjudi gitu. Nah, berdasarkan hal ini pula mungkin pada edisi selanjutnya nanti, pada SM selanjutnya mungkin berbagai macam perilaku kompulsif lainnya juga bakal dimasukkan ke adiksi gini, seperti misalnya belanja impulsif dan juga ada penggunaan internet impulsif dan sebagainya. Namun itu untuk bahasan nanti ya, karena kita belum tahu juga. Tapi ya sejauh ini yang sudah dimasukkan adalah gangguan perjudian gini. Jadi ketergantungan untuk melakukan judi gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan ketergantungan. Jadi ada dua macam ketergantungan ya kalau kita berbicara tentang ketergantungan zat tadi. Yang pertama adalah ketergantungan fisiologis. Jadi ketergantungan fisiologis ini merujuk pada toleransi dan kebutuhan tubuh individu terhadap suatu zat. Toleransi seperti yang sudah dibahas tadi merupakan tingkat penerimaan fisik kita atau tubuh kita terhadap suatu zat gitu. Dan ya kebutuhan tubuh individu terhadap suatu zat, di mana artinya fisik kita ini memang kondisi badan kita ini membutuhkan zat tersebut untuk selalu kita konsumsi. Apa maksudnya? Contohnya adalah saat seseorang menggunakan suatu obat-obatan sebagai sarana pemulihan diri atau menahan rasa sakit gitu, karena dia memang mengalami suatu penyakit. Nah, itu kan berarti jika zat itu tidak dikonsumsi, maka kondisi fisik mereka, kondisi penyakit mereka akan kambuh gitu kan ya. Dan karena itu pula mereka harus mengonsumsi zat tersebut selama terus-menerus mungkin atau dalam jangka waktu berapa waktu gitu. Nah, ini sebenarnya mereka dapat menghentikan penggunaannya tersebut kapanpun mereka mau. Namun, tubuh mereka akan mengalami efek sampingnya ya karena obat tersebut dihentikan. Karena memang sebenarnya secara fisiologis mereka memang membutuhkan obat tersebut. Walaupun tidak terlalu mempengaruhi adiksi ya. Jadi, ketergantungan fisik ini tidak selalu mempengaruhi tingkat adiksi seseorang terhadap suatu obat. Nah, yang kedua adalah ketergantungan psikologis. Jadi ini kebalikannya dari fisiologis ya. Kalau tadi ketergantungan fisik atau ketergantungan fisiologis tidak mempengaruhi tingkat adiksi, maka ketergantungan psikologis ini yang merujuk pada tingkat adiksi atau perilaku kompulsifnya seseorang terhadap suatu zat. Jadi zat yang dikonsumsi itu tidak harus memiliki efek pada fisiologis individu secara langsung, tapi pastinya ada suatu ketergantungan atau adiksi secara psikologis individu untuk ingin mengonsumsi zat tersebut secara terus-menerus, dan ini pada saat ini individu ini tidak dapat mengendalikan keinginannya gitu, karena yang memang yang terpengaruh adalah psikologisnya. Contoh dari ketergantungan psikologis adalah penggunaan narkoba, di mana
seseorang memiliki kesulitan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan narkoba. Padahal tubuh mereka ini tidak dalam kondisi memerlukan narkoba gitu, tapi mereka tetap menggunakan narkoba untuk memenuhi kepuasan mereka. Jadi sebenarnya mereka nggak butuh narkoba gitu. Nah, ini kemudian dapat bertambah parah apabila toleransinya tadi sudah menurun seperti yang saya bilang, dan dapat berpengaruh terhadap fisiologis mereka juga, seperti itu. Tahapan menuju adiksi. Jadi seseorang ini tidak selalu ingin kecanduan sejak awal, dan bahkan mungkin sejak awal tidak berpikiran untuk kecanduan, atau mungkin hanya ingin coba-coba gitu. Dan memang tidak selalu bisa kecanduan hanya karena sekali coba. Ada suatu tahapan atau proses di mana seseorang ini bisa mengalami adiksi. Apa saja? Yang pertama adalah tahap coba-coba. Jadi selama tahap coba-coba ini pengguna biasanya itu merasakan perasaan nyaman untuk pertama kalinya, perasaan puas gitu, berhasil mencoba yang namanya zat yang zat terlarang, misalnya narkoba atau rokok atau alkohol dan sebagainya. Nah, karena dia merasa nyaman, dia tertarik nih untuk mencoba lagi, mungkin dalam jumlah yang lebih besar atau mungkin lebih sering gitu ya. Dan dalam masa ini sebenarnya pengguna ini masih memegang kendali, jadi mereka ini sebenarnya masih bisa berhenti kapanpun mereka mau. Namun kebanyakan orang yang akhirnya jatuh dalam adiksi ini memilih untuk mencoba lagi gitu, karena mereka masih penasaran gitu. Nah, selanjutnya tahapan kedua adalah penggunaan rutin. Jadi pada tahapan ini pengguna mulai mengatur rutinitasnya gitu, biar dapat mengonsumsi zat secara berkala. Jadi ada jadwal teratur gitu, ada jadwal yang teratur di mana kapan pengguna harus menggunakan zat ini. Jadi perlahan-lahan ini penggunaan zat ini menjadi suatu prioritas gitu. Padahal yang awalnya hanya coba-coba, lama-lama jadi salah satu prioritas, di mana ini paling nggak harus terjadi sehari sekali atau 2 hari sekali atau seminggu sekali gitu misalnya. Nah, biasanya pada masa ini mulai terlihat suatu efek negatif dari zatnya, tapi terjadi suatu penyangkalan dari orang yang menggunakannya gitu. Nah, ini mulai muncul suatu penyangkalan ya pada tahap kedua ini. Dan tahap ketiga adalah tahap kecanduan atau tahap ketergantungan. Nah, pada masa inilah terjadi adiksi secara penuh gitu terhadap seseorang. Penggunaan zat ini mulai tidak dapat dikontrol, lalu prioritas yang awalnya tadi hanya sebuah prioritas berubah menjadi ketergantungan. Jadi benar-benar prioritas banget gitu. Hal selain penggunaan zat itu dianggap tidak penting, saking dia memprioritaskan penggunaan zat ini. Jadi ya, ini merupakan tahap akhir atau tahap di mana seseorang benar-benar mengalami ketergantungan terhadap suatu zat, seperti itu. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terkait dengan macam-macam jenis obat yang disalahgunakan. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niki Muflianti Rulzihni dengan NIM G012019. Saya izin melanjutkan terkait dengan obat-obat yang disalahgunakan. Nah, ada apa aja kita akan simak setelah ini. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki ke salah satu jenis dari obat-obat yang disalahgunakan. Jadi 3 jenis nih teman-teman. Nah, jenis yang pertama adalah depresan. Depresan adalah obat-obatan yang memperlambat atau membatasi aktivitas sistem saraf pusat, yang mana akan mengurangi perasaan tertekan dan cemas, memperlambat gerakan dan juga mengganggu proses kognitif. Yang mana mengintikan nih akan mengurangi kesadaran kita demi membuat kita lebih tenang dan menghindari kecemasan. Nah, di dalam depresan ini juga ada berbagai macam obat-obatan. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol adalah salah satu obat depresan nih teman-teman, yang mana mengandung obat depresan disebut etil alkohol. Adapun istilah alkoholisme yang mana mengartikan kecanduan atau ketergantungan alkohol. Alkoholisme ini dianggap menjadi salah satu penyakit, bahkan penyakit kronis medis yang sulit disembuhkan loh teman-teman. Jadi bahaya banget kan? Nah, ada sejumlah faktor yang menempatkan seseorang pada risiko yang lebih besar untuk mengembangkan alkoholisme dan masalah terkait alkohol. Ada apa aja tuh? Nah, yang pertama itu ada gender. Kenapa gender tuh bisa masuk sih? Padahal kan, apa bedanya lelaki dan perempuan? Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, pria itu sebenarnya 2 kali lebih mungkin untuk mengembangkan alkoholisme daripada wanita. Kenapa? Nih, salah satu alasannya adalah faktor sosial budaya, di mana wanita memiliki larangan budaya yang lebih ketat, kayak gitu teman-teman. Selain itu, alkohol itu juga ternyata lebih keras pada wanita, yang mana enzim untuk metabolisme alkohol di wanita lebih sedikit dibandingkan dengan pria. Hal ini mengakibatkan wanita lebih mudah mabuk dan menyerap lebih banyak alkohol dalam
dalam peredaran darah mereka. Kita lanjut nih yang kedua. Faktor kedua adalah usia, di mana sebagian besar kasus alkoholisme berkembang di masa dewasa muda, sekitar umur 20 hingga 40 tahun nih teman-teman, yang mana biasanya mengalami dan menghadapi masalah yang kompleks pada kesehatan, sosial, bahkan pekerjaan. Waduh, life crisis banget kan ini. Lalu faktor yang ketiga adalah gangguan kepribadian antisosial. Kok bisa? Kenapa nih kok akhirnya bisa meningkatkan atau menempatkan ke resiko alkoholisme? Nah, jadi ternyata perilaku antisosial pada remaja atau dewasa itu juga bisa meningkatkan resiko alkoholisme di kemudian hari. Meskipun nih ada masa di mana alkoholisme bukan dari kepribadian antisosial, begitupun sebaliknya. Tapi sejauh ini dalam penelitian itu menunjukkan bahwa perilaku antisosial itu kebanyakan meningkatkan resiko alkoholisme seperti teman-teman. Lalu faktor yang keempat yaitu riwayat keluarga. Nah, faktor memprediksi terbaik bagi masalah minum perminuman ini pada orang dewasa tampaknya dapat dilihat dari riwayat keluarga akan penyalahgunaan alkohol. Mulai dari kebiasaan anggota keluarga yang menjadi panutan, hingga kerabat biologis dari orang yang tergantung alkohol dapat mewarisi predisposisi yang dapat membuat mereka cenderung mengembangkan masalah dengan alkohol juga nih teman-teman. Kurang lebih jadi ikut-ikut gitulah teman-teman ya. Apalagi keluarga itu kebanyakan jadi panutan, ya kan? Nah, terus yang kelima atau yang terakhir adalah faktor sosiodemografis, di mana ketergantungan alkohol itu lebih sering ditemukan pada orang-orang dengan pendapatan atau tingkat pendidikan yang rendah. Begitu pula dengan orang-orang yang hidup seorang diri nih teman-teman. Jadi kalau bisa harus cari pasangan juga nih, kan? Mantap nih. Oke, kita akan lanjut nih masih membahas terkait dengan alkohol. Iya, nah apabila disangkutkan dengan etnis nih teman-teman, etnis dengan sosioekonomi yang rendah cenderung memiliki prevalensi sirosis hati terkait alkohol hampir 2 kali lebih tinggi nih teman-teman dibandingkan dengan etnis dengan sosioekonomi yang tinggi. Dan juga etnis dengan budaya yang ketat cenderung menjauhi alkohol. Nah, ini tuh seperti apa sih? Nah, contohnya nih etnis di Amerika teman-teman, di mana efek merusak dari penyalahgunaan alkohol tampaknya lebih banyak menimbulkan kerugian besar pada orang Afrika Amerika dan penduduk asli Amerika dibanding dengan penduduk orang Amerika yang berkulit putih, di mana terlihat ya dari sosial ekonomi mereka. Terus teman-teman, untuk etnis Asia Amerika sendiri cenderung lebih menjauhi alkohol karena ada batas-batasan di budaya etnis mereka sendiri. Itu tuh contoh nyatanya. Nah, terus yang kedua teman-teman, pada tataran psikologis, alkohol tuh bekerja dengan meningkatkan aktivitas neurotransmitter GABA atau apa itu? Neurotransmitter inhibitor yang menurunkan aktivitas sistem syaraf, yang mana memberikan perasaan yang tenang tuh. Selain itu, diet dari alkohol juga dapat memberikan perasaan euforia atau perasaan senang jangka pendek, di mana alkohol tuh membuat seorang menjadi lebih percaya diri loh teman-teman. Namun dengan pikiran yang tidak jernih, itu tuh. Lalu dikaitkan dengan fisik, konsumsi alkohol yang kronis dan berat dapat mempengaruhi hampir semua sistem organ dan tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana tuh maksudnya? Jadi nih, konsumsi alkohol secara berlebihan berkaitan dengan meningkatnya resiko dari banyak penyakit serius, termasuk penyakit hati, penyakit dari beberapa jenis kanker, penyakit jantung koroner, dan gangguan saraf. Bahkan penyakit hati sendiri nih ada 2 jenis loh yang disebabkan oleh alkohol, yaitu hepatitis alkoholik atau peradangan hati dan juga sirosis hati, atau yang mana sel sehat nih diganti dengan jaringan yang rusak karena alkohol gitu. Dimana juga nih seringnya para pecandu alkohol itu kekurangan gizi teman-teman, yang mana jadi mudah mengalami komplikasi gitu. Lebih bahaya lagi pada wanita teman-teman, dimana kalau wanita nih hamil nih mengonsumsi alkohol, jadinya bisa dapat mengalami berbagai masalah, mulai dari keguguran, terlahir cacat, disfungsi sistem saraf pusat, dan masalah akademik lainnya nih nantinya yang akan dialami oleh janin tersebut.
Atau bisa juga ada sindrom yang bisa berkembang, yaitu FAS atau Fetal Alcohol Syndrome gitu, yang memiliki keterbelakangan mental dan memiliki ciri fisik seperti hidung pesek, jarak antar mata. Intinya bisa menimbulkan faktor-faktor yang buruk nih teman-teman kalau wanita hamil tuh mengonsumsi alkohol. Makanya dilarang banget nih untuk mengonsumsi alkohol. Nah teman-teman, meskipun alkohol itu memberikan efek yang begitu buruk dan juga begitu bisa dibilang merugikan kepada kita semua, namun ada juga loh orang-orang yang tetap mengonsumsi alkohol dengan dosis-dosis tertentu untuk memberikan ketenangan. Contohnya nih mafia-mafia di luar sana ya kan. Kenapa? Karena ternyata terbukti bisa membuat mereka lebih tenang dan berpikir kreatif. Tapi dikarenakan banyak sekali hal-hal merugikan yang ada di alkohol, jadi dari para ilmuwan, para dokter juga menyarankan untuk lebih baik dihindari dan tetap melaksanakan hidup yang sehat dan juga hidup yang aman tentunya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita akan mulai berlanjut ke jenis depresan yang lain, yaitu barbiturat. Barbiturat seperti amobarbital, pentobarbital, fenobarbital, dan juga sekobarbital adalah obat depresan atau obat penenang yang memiliki keunggulan untuk meredakan kecemasan, meredakan rasa sakit, dan juga mengobati epilepsi serta tekanan darah tinggi loh teman-teman. Namun, penggunaan barbiturat secara cepat dapat menimbulkan ketergantungan penggunanya, yang mana apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kebingungan, pembicaraan yang kacau, gangguan motorik, mudah marah, dan juga penilaian yang buruk. Bahkan, teman-teman ingat gak tuh kasusnya Marilyn Monroe, di mana penggunaan barbiturat dengan alkohol secara bersamaan dapat mengakibatkan kematian. Serem banget kan? Nah, ternyata sindrom putus zatnya juga tuh bisa menyebabkan kematian teman-teman. Jadi super bahaya banget gitu ya kalau bisa dihindari menggunakan barbiturat. Oke, nah selanjutnya kita akan mulai masuk ke jenis depresan yang lain, yaitu opioid. Opioid diklasifikasikan sebagai narkotika, yaitu obat yang sangat membuat kecanduan yang mana meredakan rasa sakit dan membantu tidur. Nah, opioid ini juga menghasilkan dorongan atau perasaan bahagia yang hebat, yang mana membuatnya jadi obat terlarang nih, karena memberikan perasaan euforia tadi ya. Dimana opioid juga menurunkan kesadaran seseorang, yang mana membuat orang-orang yang merasa stres atau mengalami masalah jadi tertarik gitu ya untuk mengonsumsi opioid. Nah, teman-teman, opioid ini kalau misalnya kita berusaha untuk memutus zatnya juga ya itu harus berhati-hati karena bisa berlangsung sangat parah meskipun tidak seperti barbiturat yang cenderung bisa menimbulkan kematian. Kita berlanjut lagi nih ke morfin, yaitu turunan dari opioid yang juga sama kuatnya, yang mana dikenalkan pada masa Perang Sipil Amerika dan digunakan secara bebas untuk menghilangkan rasa sakit pada luka. Nah, ini kurang lebih sama dengan opioid ya, menghilangkan rasa sakit, yang mana ketergantungan fisiologisnya nih karena dikenalkan pada masa perang itu disebut dengan penyakit tentara. Spesialnya morfin itu tidak termasuk zat terlarang teman-teman, bahkan masih digunakan sampai saat ini karena belum terlalu banyak stigma buruk dan masih bisa dikendalikan penggunaannya. Luar biasa kan morfin ini, pasti juga masih sering didengar nih teman-teman penggunaan morfin di film-film ataupun di drama-drama yang teman-teman tonton. Kita langsung lanjut nih ke depresan yang terakhir, yaitu adalah heroin. Nah, heroin ini paling banyak digunakan nih teman-teman, merupakan obat depresan yang kuat yang dapat menghasilkan euforia yang teramat sangat. Bahkan banyak pengguna heroin yang mengatakan bahwa penggunaan heroin ini menyebabkan perasaan menyenangkan, bahkan bisa mengalihkan pikiran mereka dari makanan dan juga pikiran seksual. Bahkan luapan kesenangan ini tuh meskipun bertahan sekitar 5 hingga 15 menit, tapi euforianya itu bisa bertahan hingga 5 jam. Dan obat ini tuh sebenarnya punya sejarah teman-teman. Kenapa kalau disebut heroin ya kan? Apakah memberikan efek hero? Nah, ternyata dulu pada tahun 1875 oleh ahli kimia yang bernama Heinrich Dresser, ini tuh mengubah morfin menjadi obat yang dapat dipercaya memiliki efek heroik dalam mengurangi rasa sakit tanpa menyebabkan adiksi. Nah, itu tuh sebenarnya.
Tapi sayangnya heroin ini memiliki ketergantungan fisiologis teman-teman, yang menyebabkannya menjadi obat yang dilarang. Nah, heroin ini tuh bagaimana sih cara penggunaannya? Obat ini bisa disuntikan langsung ke nadi atau di bawah kulit. Jadi penggunaannya nanti disuntikan gitu teman-teman. Nah, untuk heroin sendiri nanti akan kita semakin jelaskan, akan kita lihat seperti apa sih bentuk nyatanya itu di salah satu scene yang akan kita analisis nih di film My Favorite Boy. Nanti teman-teman bakal lihat ya, yang akan jelaskan oleh teman saya nanti. Oke, kita sekarang akan mulai masuk ke salah satu jenis obat-obatan yang selalu gunakan, yang kedua, yaitu stimulan. Nah, stimulan adalah obat-obatan yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, yang meningkatkan kewaspadaan, dan dapat menghasilkan perasaan senang atau euforia yang berlebihan. Yang mana itu biasanya mengakibatkan seseorang menjadi berperilaku hiperaktif, bahkan hingga agresif nih teman-teman. Nah, kira-kira obat-obatan seperti apa aja sih yang termasuk dalam obat-obatan stimulan? Kita akan simak setelah ini. Nah, kita akan mulai membahas satu per satu. Yang pertama adalah amfetamin. Amfetamin atau amfetamina tergolong ke dalam stimulan buatan, yang di Indonesia tuh namanya adalah sabu-sabu. Amfetamin digunakan dengan dosis tinggi untuk mendapatkan efek euforia yang teramat sangat di teman-teman, yang mana biasanya diminum dalam bentuk pil atau dihisap dalam bentuk yang relatif murni gitu ya. Nah, biasanya teman-teman, amfetamin ini bisa menyebabkan ketergantungan fisiologis yang menyebabkan sindrom abstinensi yang ditandai dengan depresi atau rasa lelah, insomnia atau hipersomnia, meningkatnya nafsu makan, dan menunjukkan penurunan dalam perilaku motorik atau agitasi. Lalu, untuk ketergantungan psikologis paling sering ditemukan pada pengguna amfetamin sebagai cara untuk mengatasi depresi. Lalu teman-teman, penyalahgunaan amfetamin ini dapat saja merusak bagian-bagian otak loh, yang mana memicu perilaku yang menimbulkan kekerasan atau perilaku buruk, dan halusinasi atau delusi. Lalu, halusinasi atau delusi sendiri yang ada pada penggunaan amfetamin ini mirip atau kurang lebih sama dengan skizofrenia paranoid, yang membuat para peneliti berpikir bahwa amfetamin dapat menjadi dasar dari penyebab skizofrenia juga. Namun, belum ada penelitian yang spesifik dan pasti terkait dengan pernyataan ini. Lalu obat-obatan yang kedua adalah ekstasi. Obat ekstasi atau MDMA dengan rumus kimia berikut merupakan zat kimia tiruan yang serupa dengan struktur kimia amfetamin. Jadi kurang lebih sama nih, yang mana menyebabkan euforia ringan dan juga halusinasi. Nah, ekstasi ini tuh dapat menimbulkan efek psikologi yang merugikan loh, termasuk depresi, kecemasan, insomnia, dan bahkan paranoia atau psikosis. Obat ini juga dapat menyebabkan kerusakan otak yang mengganggu kinerja kognitif pada tugas-tugas yang melibatkan atensi, pembelajaran, dan memori, di mana dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kematian. Serem banget kan? Berlanjut dari ekstasi itu ada kokain atau kokain. Nah, kokain ini paling sering nih kayaknya didengar sama teman-teman semua ya, yang mana merupakan stimulan alami yang diekstrak dari daun tumbuhan koka. Wow, ekstrak alami nih yang telah lama dipercaya tidak menimbulkan kecanduan fisik. Oke, aman nih berarti ya kalau gitu ya. Tapi sayangnya nggak aman teman-teman, karena obat ini menghasilkan efek gangguan psikologis yang meliputi halusinasi visual dan auditoris yang intens, serta delusi tentang penganiayaan. Yang mana seperti heroin, kokain ini menstimulasi sirkuit hadiah atau sirkuit kesenangan otak secara langsung, yang mana dapat mengakibatkan kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba dan peningkatan detak jantung yang dapat menyebabkan tidak teratur detak jantung yang berpotensi membahayakan bahkan menyebabkan kematian. Wow, ternyata sebahaya itu loh teman-teman, meskipun tidak menimbulkan kecanduan fisik. Apalagi overdosis kokain ini dapat menyebabkan kelelahan, insomnia, sakit kepala, kejang, tremor, halusinasi, delusi, dan bahkan kematian tiba-tiba karena kegagalan pernapasan. Bahkan baik pengguna baru maupun rutin
itu tuh melaporkan adanya episode crash teman-teman, dimana episode merasa depresi setelah menggunakan kokain secara berlebihan. Meskipun biasanya crash itu ditemui pada penggunaan jangka panjang dengan dosis tinggi, tapi itu bisa ditemukan ke pengguna kokain yang baru-baru aja teman-teman. Oke, kita akan mulai berlanjut ke salah satu stimulan yang paling banyak dikenal sama banyak orang nih, dan juga stimulan terakhir, yaitu nikotin. Pasti udah gak asing banget kan? Nah, kebiasaan merokok merupakan adiksi stimulan dari nikotin yang ditemukan dalam produk-produk tembakau, di mana merokok diketahui sebagai resiko utama kesehatan di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat, itu menyebabkan kematian dini loh dibanding dengan penyebab-penyebab lainnya. Berita baiknya adalah berhenti merokok pada usia berapapun sangat mengurangi namun tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, merokok itu sangat gak disarankan teman-teman. Terlebih lagi, di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan 1 miliar orang di seluruh dunia merokok dan lebih dari 3 juta jiwa meninggal setiap tahun karena penyebab terkait rokok. Nah, nikotin sendiri meningkatkan kewaspadaan, tetapi nikotin juga menyebabkan flu, kulit berkeringat, mual muntah, pusing dan pingsan, serta semua rasa tidak nyaman yang juga menekan selera makan dan memberikan kenikmatan psikologis nih teman-teman. Sebagai stimulan, nikotin ini ya seperti biasa menyebabkan pelepasan endorfin yang memberikan perasaan yang menyenangkan. Lalu, kebiasaan merokok dapat mengembangkan ketergantungan fisiologis yang mana pada simptom putus zat akan mengakibatkan pengguna menjadi tidak bertenaga, memiliki mood yang berantakan, kelelahan, insomnia, gemetar, dan efek buruk lainnya. Bahkan nikotin pada asap rokok dapat mulai mengisi reseptor nikotin di dalam otak dari hanya beberapa hisapan aja. Jadi super bahaya nih, kalau bisa dihindari ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin pada mulai bosen, capek, nggak apa ya kalau misalnya mau minum dulu ya, relaksin diri dulu. Karena selain itu lebih seru lagi nih, kita akan bahas terkait dengan halusinogen. Halusinogen dikenal sebagai psikodelik adalah obat-obatan yang menyebabkan distorsi sensori atau halusinasi, termasuk perubahan besar dalam persepsi warna dan pendengaran. Kita sering banget kan mendengarkan kata halusi gitu ya, karena kita sering menghalu dia yang di sana yang kita nggak bisa jangkau gitu ya konsepnya. Nah, halusinogen ini dapat memiliki efek lain seperti relaksasi dan euforia, atau dalam beberapa kasus juga dapat memberikan efek panik nih, agak bahaya ya. Nah, seperti apa sih dan apa aja obat-obatan yang termasuk dalam halusinogen? Kita akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai masuk ke yang pertama nih, yaitu lysergic acid diethylamide ya. Gimana tuh bacanya? Mohon maaf kalau ada salah ya. Kita panggil aja LSD. Oke. Nah, LSD adalah obat halusinogen sintesis yang mana para pengguna LSD TV ya, LSD mengaku bahwa LSD menambah kesadaran dan membuka dunia baru, yang mana seolah-olah mereka melihat ke realitas di luar realitas yang biasa mereka saksikan. Wow, yang mana efek dari LSD tidak dapat diprediksi dan tergantung jumlah yang dikonsumsi, juga pada ekspektasi, kepribadian, mood, dan lingkungan pengguna. Namun agak bahaya ya, kenapa kok bisa menimbulkan efek panik ya? Karena dalam halusinasi ya, dalam perjalanan halusinasi, itu bisa aja seseorang mengalami perjalanan yang buruk. Contohnya nih, tiba-tiba dia mengalami halusinasi ya, yang mana kembali atau flashback, yang mana mengalami distorsi persepsi gitu ya, atau bahkan penggunanya itu kembali ke insiden-insiden yang fatal, insiden-insiden yang buruk di masa lalu, juga agak bahaya ya, karena bisa menimbulkan rasa takut yang intens kayak gitu teman-teman. Oke, kita berlanjut ke yang kedua, yaitu penicillin. Oke, agak susah ya, kita panggil aja PCP. Efek dari PCP ini kurang lebih sama ya, sama seperti sebelumnya, yaitu tergantung dengan penggunaan dan juga dosis yang dikonsumsi. PCP sendiri meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, serta menyebabkan berkeringat, merona, mati rasa.
Yang mana di PCP juga diklasifikasikan sebagai obat delirium atau obat yang dapat menyebabkan kondisi delirium. PCP juga dapat menyebabkan penggunanya merasa seperti terdapat batasan di antara mereka dan lingkungan mereka. Jadi ini seperti dampak-dampak disosiatif ya, bukan seperti emang iya ya. Nah, disosiasi ini dapat dirasakan sebagai pengalaman yang menyenangkan juga menakutkan, kembali lagi tergantung pada mood dan situasi pengguna. Hati-hati, overdosis dapat menyebabkan rasa kantuk, tatapan kosong, kejang, dan pada saat tertentu bisa menyebabkan koma, paranoia, perilaku agresif, serta insiden tragis akibat distorsi persepsi atau terganggunya penilaian selama masa masuknya zat adiksi ke dalam tubuh nih teman-teman. Bahaya ya. Oke, kita bakal masuk ke yang terakhir nih, yaitu marijuana. Marijuana sendiri berasal dari tanaman cannabis sativa, diklasifikasikan sebagai halusinogen karena dapat menyebabkan distorsi persepsi atau halusinasi ringan ketika digunakan dalam dosis tinggi atau ketika digunakan oleh individu yang rentan. Nah, spesial banget nih marijuana. Kenapa? Karena dalam dosis rendah dapat menimbulkan perasaan tenang serupa dengan efek yang dihasilkan oleh minuman-minuman beralkohol, yang mana beberapa pengguna itu menyatakan bahwa penggunaan marijuana dapat membuat mereka merasa nyaman, terutama pada acara-acara sosial, karena mereka percaya bahwa marijuana dapat meningkatkan cara berpikir kreatif meskipun gagasan yang tercipta tidak terlalu hebat. Jadi membuat mereka aktif berpikir kreatif nih, keren banget kan? Tapi pada dosis tinggi seringkali membuat penggunanya menarik diri. Ketergantungan marijuana ini lebih diasosiasikan dengan ketergantungan psikologis nih, di mana pengguna menyatakan bahwa mereka cenderung lebih sensitif, kan serem banget kan, dan juga mengalami kebingungan. Sedangkan dampak yang nyata pada fisiologis, menghisap marijuana dapat merusak paru-paru, dan seperti halnya obat yang lain bahwa marijuana dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi bisa dibilang sama-sama berbahayanya nih, meskipun tetap memberikan efek yang baik ya di awal-awal, tapi lebih baik dihindari ya, karena efek buruknya jauh lebih merugikan kita semua. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman. Ya, kembali lagi bersama saya dan kita akan masuk ke perspektif teoritis terkait dengan gangguan penggunaan zat. Jadi fenomena gangguan penggunaan zat ini dilihat oleh berbagai macam ilmuwan atau peneliti atau orang-orang gitu melalui berbagai macam perspektif ya secara teori. Oke, kita langsung saja masuk ke perspektif yang pertama. Perspektif biologis. Jadi dalam perspektif biologis ini mereka melihat bahwa gangguan terkait dengan penggunaan zat tadi ini dipengaruhi oleh kondisi biologis manusia. Yang pertama berkaitan dengan neurotransmitter. Banyak obat-obatan yang menghasilkan efek menyenangkan dengan meningkatkan dopamin pada otak kita, atau mungkin menghilangkan rasa sakit dengan meningkatkan endorfin gitu ya. Contohnya ya misalnya heroin, atau mungkin yang meningkatkan dopamin tadi misalnya alkohol gitu. Nah, penggunaan zat-zat adiktif tadi ini akan meningkatkan produksi dopamin dan endorfin secara pesat gitu. Jadi kinerjanya atau mungkin produksinya itu ditingkatkan secara pesat, dan seiring waktu karena dopamin dan endorfin ini terbiasa untuk merespon zat-zat terlarang tadi ini, jadi mereka malah kurang bisa merespon terhadap hal lain selain konsumsi zatnya tadi. Jadi responnya terhadap hal selain zat adiktif tadi itu malah menurun, dan ini yang menyebabkan malah kinerja dopamin dan endorfinnya ini menjadi kurang maksimal. Mengapa? Karena pecandu atau mungkin individu yang mengkonsumsi tadi ini menjadi bergantung pada zat-zat adiktif tersebut untuk meningkatkan endorfin dan dopamin mereka. Efek sampingnya adalah ya mereka menjadi sulit merasa senang gitu, atau sulit menahan sakit apabila tidak mengkonsumsi zat yang dicandunya. Ini penjelasan mengapa orang-orang yang setelah mereka bergantung pada narkoba untuk menghilangkan rasa sakit, setelah narkobanya diambil, mereka jadi merasa sakit lagi, gampang merasa sakit, atau mungkin merasa sakit yang berlebihan gitu. Mengapa? Karena endorfinnya tidak dapat terproduksi, atau mungkin mereka menjadi depresi karena dopaminnya tidak dapat terproduksi dengan baik, seperti itu. Lalu selain neurotransmitter, yang berpengaruh lainnya adalah faktor genetik. Jadi ada berbagai macam penelitian ya yang menyatakan bahwa semakin dekat hubungan genetik kita dengan orang lain, maka
semakin besar pula resiko penurunan ketergantungan kita, terutama di bidang alkoholisme gitu. Jadi memang ketergantungan terhadap alkohol ini banyak juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Dan juga faktor genetik ini juga mempengaruhi produksi dan kapasitas neurotransmitter. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas terkait dengan dopamin, endorfin atau mungkin neurotransmitter lainnya, ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Dengan kata lain ya secara tidak langsung faktor genetik mempengaruhi bagaimana kinerja neurotransmitter seseorang seperti itu, dan mempengaruhi pula bagaimana efek mereka terhadap suatu zat adiktif. Perspektif pembelajaran. Jadi pada perspektif ini kita melihat bahwa perilaku penggunaan zat ini terjadi karena adanya pembelajaran terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Jadi setelah kita melihat ada seseorang yang menggunakan narkoba atau tergantung terhadap suatu alkohol misalnya, kita jadi penasaran terhadap apa yang mereka lakukan, lalu kita mempelajarinya, lalu kita mencoba dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang berujung pada ketergantungan terhadap zat tersebut. Jadi masalah terkait obat-obatan pada perspektif ini merupakan masalah kebiasaan saja. Penggunaan obat-obatan dapat berawal dari pengaruh sosial. Contohnya kita menggunakan rokok atau meminum alkohol hanya agar dapat diterima pada suatu lingkungan pergaulan. Lalu juga disebabkan oleh coba-coba atau pengamatan sosial. Kita tadi melihat seseorang yang menggunakan narkoba terlihat asik, terlihat menyenangkan, dan kita penasaran lalu kita coba-coba juga, kita ikut mereka gitu. Itu salah satu penyebab ketergantungan ya, dilihat dari perspektif pembelajaran. Lalu juga saat seseorang memiliki ketergantungan secara fisiologis gitu ya, ia akan melanjutkan penggunaan obat-obatan untuk bebas dari simptom putus zat. Jadi ini saat seseorang udah terlanjur tergantung gitu ya, dan menggunakan narkoba misalnya, ia ingin lepas tapi karena merasa sakit akhirnya tidak bisa, ya jadi belajar gitu loh, ya belajar, waduh kalau misal aku melepas dari narkoba nanti aku bakal merasa kesakitan. Nah karena dia merasa tidak bisa lepas itu, akhirnya dia jadi terus-terusan pakai narkoba karena tidak ingin merasakan sakit gitu. Lalu selain itu juga karena adanya suatu kepuasan gitu. Jadi misalnya seseorang ini sedang depresi atau seseorang sedang mengalami kondisi emosional yang negatif gitu, kecemasan, lalu mereka menenangkan diri menggunakan alkohol dan mereka merasa waduh kok enak ya pakai alkohol. Terus mereka jadi keseringan gitu, atau kebiasaan untuk menggunakan alkohol hanya saat mereka sedih, atau mungkin lama-lama saat kondisi apapun mereka jadi menggunakan alkohol gitu. Nah ini mereka berarti belajar dari pengalaman mereka menggunakan alkohol. Mereka belajar bahwa menggunakan alkohol itu nyaman, jadi mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau misal tidak terkontrol dapat menimbulkan ketagihan seperti itu. Perspektif kognitif. Jadi pada perspektif ini ada suatu ekspektasi positif bahwa obat atau zat tertentu itu akan memberikan suatu efek positif terhadap diri kita, seperti kepuasan atau mungkin kepopuleran atau berbagai macam hal lainnya gitu ya. Contoh yang paling jelas ini adalah kepercayaan seseorang bahwa ia akan menjadi lebih produktif apabila meneguk beberapa gelas alkohol gitu. Jadi mungkin teman-teman semua ya pernah menemui seorang teman yang mungkin mengatakan bahwa aku nih kalau misal susah mikir maka aku minum alkohol gitu, minum minuman keras karena dengan minum minuman keras otakku jadi lebih lancar gitu. Atau mungkin ada yang ngomong, waduh nih aku kalau misal tidak bisa mikir dengan baik aku ngerokok gitu, karena kalau dengan ngerokok menyebabkan aku jadi lancar mikirnya. Itu sebenarnya adalah suatu sugesti yang menanamkan suatu kebiasaan gitu, entah konsumsi alkohol atau kebiasaan merokok gitu, yang kalau misal tidak terkontrol maka bisa mengakibatkan ketergantungan gitu. Itu adalah karena disebabkan adanya sugesti dalam otak kita yang berkaitan dengan perspektif kognitif seperti itu. Perspektif psikodinamika ya. Pada perspektif ini yang dibahas adalah psikososial. Jadi perspektif ini melihat fenomena penggunaan berbagai zat adiktif ini berdasarkan kondisi tahapan psikoseksual. Contohnya adalah saat seseorang perokok berat gitu, dia ketergantungan pada rokok, ini mencerminkan kepribadian tergantung oral dependent personality. Jadi perspektif psikodinamika melihat hal ini, orang tersebut tuh
tergantung pada rokok disebabkan oleh adanya kurangnya kepuasan fiksasi pada tahap oral. Jadi pada tahap oral dulu dia kurang kurang puas gitu, jadi perkembangan psikoseksualnya terganggu dan dia melampiaskan kekurangan fiksasinya pada tahap oral tersebut melalui menghisap rokok pada saat dewasa, seperti itu. Dan terakhir ada perspektif sosiokultural. Jadi perspektif ini sesuai dengan namanya, sosiokultural ini melihat bahwa suatu perilaku yang mengarah ke ketergantungan atau adiksi dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal atau mungkin norma sosial, budaya, dan kebiasaan di lingkungan sekitar gitu. Selain itu ya berkaitan dengan hal tersebut juga pergaulan teman sebaya ini juga dapat berhubungan karena mungkin yang seperti saya bahas tadi ya, ada seseorang yang ingin bergabung atau diterima di lingkungan pergaulannya gitu, yang isinya tuh perokok semua, jadi dia biar bisa merasa diterima tuh dia ikutan merokok gitu, atau mungkin isinya tuh pengguna narkoba, jadi dia mau ikut-ikut gunain narkoba dan mungkin akhirnya jadi ketergantungan gitu. Nah, tapi berdasarkan penelitian juga, pengaruh keluarga ternyata dapat menurunkan efek negatif yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan ini. Jadi merupakan suatu apa ya istilahnya obat terhadap uh, pengaruh negatif dari lingkungan dan budaya sekitar. Seperti itu. Terima kasih dan selanjutnya akan kita lanjutkan ke penanganan gangguan penggunaan zat yang mungkin dijelaskan oleh rekan saya. Saya Askia Virus dengan NIM 32 izin melanjutkan. Selanjutnya ada mengenai penanganan dari gangguan penggunaan zat adiktif. Nah, penanganannya ini terbagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan biologis. Pendekatan biologisnya ini lebih didekatkan dengan detoksifikasi. Yang mana detoksifikasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, tapi biasanya akan kambuh dalam waktu 1 tahun setelah detoksifikasinya itu. Nah, terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang. Yang pertama ada obat. Di obat-obatan ini ada biasanya yang dipakai itu ada disulfiram. Nah, disulfiram ini menekankan konsumsi alkohol karena kombinasi antara obat ini dengan alkohol itu akan menghasilkan respon yang tidak menyenangkan seperti mual, sakit kepala, palpitasi jantung, muntah, dan bahkan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Lalu selanjutnya ada antidepresan. Antidepresan ini menstimulasi proses syaraf yang menghasilkan rasa senang. Nah, obat ini dapat membantu mengurangi rasa ingin mengonsumsi kokain setelah putus zat. Selanjutnya ada terapi pengganti kokain. Nah, di terapi pengganti kokain ini dapat menggunakan permen karet yang telah diresepkan, stiker transdermal, dan semprotan hidung. Nah, terapi ini dapat membantu perokok untuk menghindari simptom putus zat yang tidak menyenangkan dan keinginan untuk merokok lagi gitu. Selanjutnya ada program pemantapan metadon, yang mana metadon ini adalah opiat sintesis yang menekan keinginan akan heroin dan membantu menekan simptom-simptom tidak menyenangkan yang menyertai putus zat. Nah, metadon sendiri mampu membantu penggunanya melakukan pekerjaan dan menata kembali kehidupan mereka. Ya, itu. Selanjutnya ada naltrexone, yang mana naltrexone ini adalah obat yang membantu untuk menghalau perasaan melayang atau rasa senang dari alkohol dan opioid. Contohnya seperti heroin dan amfetamin. Penanganan yang kedua ada penanganan peka budaya untuk alkoholisme. Nah, di penanganan ini berupa penggunaan konselor dari kelompok etnis klien yang mana memperhatikan identitas ras dan budaya untuk menghargai kebanggaan etnis dan membantu orang-orang menahan godaan untuk menangani stres dan zat kimia. Nah, contohnya nih, misalkan di beberapa daerah di Indonesia itu terdapat budaya agama Islam yang mungkin sangat kental gitu loh. Nah, karena mengingat pentingnya ilmu agama Islam di sana, konselor yang menangani orang dengan gangguan alkohol mungkin akan lebih sukses apabila mereka meminta bantuan kepada misalkan Bapak Kiai atau Ustadz di daerahnya tersebut. Lalu selanjutnya ada kelompok pendukung non-profesional. Nah,
Pendekatan ini merupakan sebuah layanan penanganan obat yang umumnya diberikan oleh orang awam atau non-profesional. Nah, biasanya mereka melakukan pertemuan antara orang-orang yang memiliki masalah atau nasib yang sama dan saling menceritakan ceritanya. Mungkin teman-teman sering ngeliat ini di film-film gitu ya, kalau misalkan mereka punya masalah yang sama, mereka bakalan ngumpul, ada pertemuannya gitu loh. Terus selanjutnya ada pendekatan residensial, yang mana penanganan ini melibatkan perawatan di rumah sakit atau tempat terapi yang biasanya dilakukan secara rawat jalan. Dilakukan apabila penggunanya ini tidak dapat mengendalikan diri di lingkungan mereka, tidak dapat menoleransi simptom-simptom putus zat atau bertindak membahayakan seperti membahayakan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada pendekatan psikodinamika, yang mana penanganan ini fokus pada simptom konflik yang berakar dari pengalaman masa kecil. Jadi terapisnya itu akan menyelesaikan konflik yang mendasari dengan asumsi perilaku merusak diri sendiri akan berhenti ketika klien mencari bentuk gratifikasi yang lebih matang. Oke, ada yang ketinggalan teman-teman di pendekatan residensial. Nah, mengenai penanganan rawat jalan itu dilakukan apabila simptom zatnya itu enggak terlalu parah gitu loh. Apabila kliennya ini berkomitmen untuk mengubah perilaku mereka dan sistem pendukung seperti keluarga itu bisa membantu klien dalam proses pengobatannya. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Nah, di pendekatan perilaku ini dibagi menjadi beberapa penanganan lagi. Yang pertama nih ada strategi self control. Mungkin teman-teman bisa baca ya dari SS-an yang aku taruh di situ. Yang mana strategi self control ini ada beberapa fokus dan solusinya tersendiri. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isyarat pendahulu, yaitu stimulus yang mendahului atau memicu penyalahgunaan. Nah, solusinya itu bisa dengan cara menyingkirkan hal terkait minum dan merokok, lalu membatasi lingkungan yang menjadi stimulus, lalu tidak bersosialisasi dengan pengguna yang lain, berbanyak pergi ke tempat bebas zat, dan mengatur pemicu internal. Lalu yang kedua, perilaku merusak. Solusinya ini bisa dengan menggunakan pencegahan respon seperti nggak bawa rokok keluar rumah gitu loh. Lalu melawan keinginan ketika tergoda ingin merokok atau ingin menggunakan zat-zat adiktif yang lain. Lalu mempersulit penyalahgunaan seperti menanyakan pada diri sendiri lagi terkait kebenaran penggunaan zat. Lalu yang ketiga ada mengenai konsekuensi, yang mana hukuman atau penguatan yang mempertahankan atau mencegah penyalahgunaan. Nah, solusinya ini bisa dengan cara memberi reward saat berhasil melawan rasa ingin menggunakan zat atau merokok, lalu memberi punishment apabila gagal, lalu mengatur jadwal pengurangan zat, dan memberi motivasi diri. Selanjutnya masih di pendekatan perilaku ada yang namanya program manajemen kontingensi, yang mana manajemen ini menawarkan penguat-penguat atau reward tidak terduga ketika melakukan perilaku yang diharapkan. Contohnya, pemberian hadiah uang secara tidak terduga ketika mengumpulkan sampel urin yang bebas kokain dan opioid. Lalu selanjutnya ada pengondisian aversi, yang mana dilakukan untuk membuat respon emosional negatif terhadap stimulus terkait obat-obatan. Misalnya, pada alkohol diberi obat yang menyebabkan mual atau muntah, sehingga dapat mengakibatkan reaksi emosional atau fisik yang tidak menyenangkan. Lalu ada pelatihan keterampilan sosial, yang mana pelatihan ini membantu mengembangkan respons interpersonal, contohnya pelatihan penegasan dan terapi perkawinan behavioral. Nah, terapi perkawinan behavioral ini bisa dalam bentuk seorang suami ingin berhenti minum alkohol, sedangkan istrinya itu berusaha untuk berhenti mengomentari mengenai perilaku alkoholik suaminya di masa lalu. Lalu selanjutnya ada minum dengan terkendali. Penanganan yang satu ini fokus pada mengembangkan teknik self control
seseorang yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam minum dengan terkendali. Program ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju berhenti minum sepenuhnya di selanjutnya. Nah, yang terakhir ada pelatihan pencegahan kambuh. Ini dicetus oleh terapis kognitif yang mana pelatihan ini dilakukan untuk mengidentifikasi situasi beresiko tinggi yang mempelajari kemampuan coping yang efektif untuk menangani situasi-situasi tanpa menggunakan alkohol atau obat-obatan. Nah, dari program ini kliennya itu akan belajar untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu kekambuhan. Kayak contohnya menyimpan alkohol untuk teman. Lalu klien belajar mengenai pentingnya interpretasi atas kelalaian yang terjadi. Nah, mereka itu akan diajarkan untuk tidak memberikan reaksi yang berlebihan atas kelalaian dengan mengubah cara pikir mereka mengenai kelalaian. Lalu selanjutnya ada dengan cara memandang kelalaian sebagai kemunduran sesaat yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar situasi apa yang menimbulkan godaan dan apakah mereka harus menghindarinya atau belajar mengatasinya. Oke, selanjutnya ada gangguan perjudian. Nah, kebanyakan orang yang berjudi itu masih mampu menjaga kendali diri dan bisa berhenti kapanpun mereka mau. Tapi hal ini berbeda dengan pejudi kompulsif. Jadi, pejudi kompulsif ini seringkali melaporkan bahwa mereka pernah menang besar atau pernah beberapa kali menang di awal judi mereka. Namun yang namanya judi ya, pasti lama kemudian semakin sering kalah dan mereka tuh akan tertantang gitu loh. Nah, dari kekalahan ini membuat pejudi kompulsifnya terperangkap di dalam siklus negatif perjudian sehingga kerugian mereka itu menumpuk. Nah, mereka mungkin akan mencoba untuk mengurangi kerugian mereka dengan berjudi kembali, berharap untuk mendapatkan satu kemenangan besar yang akan mengembalikan keadaannya. Ciri-cirinya ini bisa dari hilangnya kendali atas perilaku judi, kehancuran finansial, percobaan bunuh diri, hancurnya hubungan keluarga, dan mereka mungkin sesekali memiliki energi dan semangat yang tinggi, tapi kadang juga dipenuhi dengan kecemasan dan kesengsaraan. Nah, banyak pejudi kompulsif yang rendah diri dan ditolak atau dilecehkan semasa kecilnya oleh orang tua mereka sehingga mereka tuh berpikir bahwa berjudi itu menjadi cara untuk meningkatkan harga diri mereka dengan membuktikan bahwa mereka ini adalah seorang pemenang gitu. Nah, judi kompulsif itu dapat dikatakan sebagai adiksi non-kimia. Kenapa? Karena judi memiliki ciri yang sama dengan ketergantungan zat adiktif, yaitu hilangnya kendali atas perilaku adiktif dan simptom putus zat. Dan karakteristiknya itu 11-12 gitu loh dengan pengguna zat adiktif. Nah, lalu gimana nih penanganannya? Penanganannya bisa dengan cara memperbaiki bias kognitifnya, penggunaan antidepresan dan obat-obatan penstabil mood, dan program penanganan berbasis rumah sakit untuk mengisolasi pejudi kompulsif sehingga mereka dapat melepaskan diri dari rutinitas destruktif. Nah, yang terakhir ada analisis film nih teman-teman. Jadi dari kelompok kami itu kita memakai film judulnya Beautiful Boy, yang mana film ini berdasarkan kisah nyata. Jadi bercerita mengenai ayah bernama David. Ia memiliki anaknya ini sekilas seperti seorang anak yang diimpikan oleh semua orang tua gitu loh. Dia pintar, berbakat, berkarisma, tampan, atraktif. Tapi sayangnya anaknya ini bernama Nick. Nah, dia ini ternyata ketagihan yang namanya berbagai jenis narkoba, dari yang paling ringan seperti ganja hingga yang paling berbahaya yaitu crystal rock atau sabu. Nah, mungkin langsung bisa aja ditonton beberapa scene dari yang kita tampilkan. Silakan.
Oke, jadi di scene ini Nick ini tuh kayak lagi habis ngonsumsi narkoba dan abis itu ketahuan sama ayahnya kalau ternyata dia tuh pecandu. Terus dia menunjukkan simptom agresivitasnya. Nah, kemudian dibawa sama ayahnya ke pusat rehabilitas selama 2 minggu. Terus ini flashback, dia itu ternyata pas lagi masa remaja, pas puber gitu, ternyata dia bergaulnya sama orang yang lebih dewasa, terus kayak suka metal-metalan gitu. Nah, terus ini pas remaja dia pernah nawarin ayahnya ngeganja bareng dan ayahnya tuh kayak ya udah ayo. Terus kayak di sini dia ayahnya memperingati kalau misalkan kamu boleh ngeganja tapi harus tetap bisa mengontrol diri. Terus juga di sini ayahnya masih memuji Nick kalau misalkan Nick itu masuk 6 universitas secara langsung. Oh ya, adegan itu tuh ini sebelum kejadian yang tadi awal. Nah, di sini di tempat rehabilitasi pas ayah sama ibunya lagi ngunjungin, Nick itu bilang kalau misalkan dia tuh suka sama semua jenis zat adiktif, yaitu alkohol, sabu, ganja, kokain, dan lain-lain, dan dia sudah konsumsi obat itu selama bertahun-tahun dan dia tuh suka karena alasannya dia menjadi lebih baik saat ia mengonsumsi. Nah, ini pas dia lagi ngekos gitu, dia sebenarnya udah sembuh tapi dia kayak malah balik lagi dan dia nyobain yang namanya amfetamin yang mana bisa ngebuat halusinasi. Nah, di sini tuh dia kayak lagi proses halunya gitu loh, kayak dia teler gitu kan tuh dari mukanya bisa kelihatan. Nah, ini dia habis konsumsi narkoba juga dan dia lagi proses di jalan gitu pakai mobil ayahnya dan bisa dilihat kayak ugal-ugalan gitu loh bawahnya, terus ketawa-tawa sendiri kayak seakan-akan dia tuh bahagia gitu loh abis ngonsumsi tadi. Nah, terus ini pas dia bangun tidur itu ayahnya tuh curiga gitu loh, kayak dari cara ngomong dia tuh beda dari biasanya. Terus ayahnya curiga, kamu habis konsumsi ya? Terus si Nicknya tuh kayak kok ayah jadi kayak curiga sama aku, pokoknya jadi kesel gitu dan ngomongnya jadi super duper kasar banget ke ayahnya sendiri gitu. Terus karena Nicknya kesel gitu kayak dicurigain, akhirnya dia tuh pergi dari rumah balik ke kos-kosannya ya, kayak tuh dia kayak sempet marah-marahin ibunya padahal ibunya nggak salah apapun. Dia kayak marah-marah sendiri lah pokoknya dan pergi. Nah, di sini di scene ayahnya tuh ngunjungin dia di dekat kosnya dia gitulah. Terus dia tuh kayak butuh uang untuk beli something bilangnya gitu dan dia kayak memohon-mohon sampai mukanya kayak putus asa gitu loh. Nah, di sini mungkin loncat-loncat ya teman-teman. Nah, di sini tuh kayak proses dia tuh udah totally sembuh. Di filmnya dia udah sembuh dan dia lagi di pertemuan yang mana dia tuh ngasih speech tentang proses dia untuk sembuh. Nah, tapi sayangnya di ending filmnya kalau dia itu balik lagi dan nyobain amfetamin tadi lagi dengan dosis yang super duper banyak alias dia tuh overdosis. Terus tadi bisa dilihat juga ya di tangannya tuh kayak udah banyak banget bekas suntikan gitu. Nah, dia tuh kayak di akhir-akhir film kayak balik lagi gitu loh, kambuh. Karena kan tadi seperti yang udah dijelasin juga kalau misalkan penanganannya itu pasti akan ada tahap yang namanya kambuh. Dan akhirnya di sini dia pingsan. Begitu. Oke, berdasarkan film bisa disimpulin nih. Yang pertama ada tanda-tanda intokinasinya yang mana setelah Nick menggunakan obat-obatan dia itu bakalan lebih agresif, habis itu suka marah-marah atau mungkin kayak yang tadi di mobil kayak lebih tiba-tiba kayak bahagia gitu. Tampangnya jadi lebih bahagia, halusinasi juga. Nah, habis itu tahap menuju adiksinya yaitu dilihat pas lagi flashback tadi yaitu pergaulan saat masih kecil dia kayak bergaul sama orang-orang yang lebih dewasa. Terus kurang apa ya perhatian dari orang tuanya juga gitu loh dari pergaulannya ini karena orang tua terutama ayahnya itu menganggap anaknya tuh pinter jadi kayak ya udahlah udah oke gitu loh. Nah, puncak dari keadiktifannya yaitu di yang ending film tadi
saat Nick itu memasukkan dosis amfetamin yang berlebihan dan ia menyuntikkan di lengannya dan akhirnya dia pingsan. Lalu bagian penanganan, beberapa kali Nick ini sempat menjalani pengobatan dan selama pengobatan ia juga terkadang mengalami yang namanya kambuh atau relapse. Dan di akhir film, Nick itu ada mendatangi pertemuan dengan orang-orang dengan masalah yang sama yang tadi di film ditunjukin dia kayak ngasih speech ke orang-orang itu. Nah, ini tuh menjadi contoh dari penanganan kelompok pendukung non-profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Yeay, akhirnya sudah selesai ya. Kita telah belajar tentang gangguan terkait zat dan adiksi. Nah, luar biasa, teman-teman juga sudah mengetahui yang pelajari sampai akhir. Apabila teman-teman masih ada yang menjanggal dan ingin tanyakan, bisa langsung mengajukan pertanyaannya kepada kelompok kami. Terima kasih, sampai jumpa di meet nanti teman-teman.